Di bawah langit Jakarta yang kelabu, Maya berdiri di depan gerbang besi megah yang mengelilingi rumah impiannya. Rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah itu adalah mahkota dari perjuangannya selama 1 dekade. Dinding putih dengan jendela-jendela besar berkilau di bawah sinar matahari pagi, dan taman depan yang rapi dengan pohon palem kecil menambah kesan mewah. Setiap inci rumah ini adalah bukti nyata bahwa Maya, seorang anak dari keluarga sederhana di pinggiran kota, telah menaklukkan dunia dengan tangannya sendiri. Maya mengelus pintu kayu jati berukir yang menjadi pintu masuk utama. Senyum tipis menghias wajahnya. Dia masih ingat hari ketika dia menandatangani akta pembelian rumah ini 3 tahun lalu. Uangnya berasal dari bisnis cateringnya yang kini telah berkembang menjadi perusahaan kuliner terkenal di ibu kota. Setiap rupiah yang dia keluarkan untuk rumah ini adalah hasil keringatnya sendiri, tanpa bantuan siapapun, termasuk suaminya, Dika. Dika. Nama itu membuat senyum Maya memudar. Mereka menikah 5 tahun lalu, saat Maya masih merintis usahanya dan Dika adalah seorang pegawai menengah di perusahaan multinasional. Dika tampan, berbicara dengan penuh percaya diri, dan selalu tahu cara membuat Maya tertawa. Tapi seiring waktu, Dika berubah. Promosi demi promosi membuatnya sering bepergian untuk dinas keluar kota, bahkan ke luar negeri. Awalnya, Maya mendukung karir suaminya, berpikir bahwa kesuksesan Dika juga akan memperkuat pernikahan mereka. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Dika semakin jauh. Teleponnya jarang diangkat, pesan-pesannya singkat dan dingin, dan saat pulang, dia lebih sering diam, tenggelam dalam ponselnya. Maya masuk ke ruang tamu yang luas. Langkahnya bergema di lantai marmer. Dia menatap sofa kulit putih yang mereka pilih bersama di awal pernikahan. Meja makan kaca yang kini jarang digunakan, dan foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Maya tersenyum lebar, sementara Dika memeluknya dari belakang. Kini, foto itu terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Malam itu, Maya duduk di teras belakang, secangkir teh chamomile di tangannya. Cahaya lampu taman menerangi kolam kecil yang dia desain sendiri, menciptakan pantulan lembut yang menenangkan. Namun, hatinya tidak tenang. 2 minggu lalu, dia melihat pesan di ponsel Dika saat suaminya tertidur. Pesan itu singkat, dari nomor tak dikenal. "Aku kangen, kapan kamu pulang?" Maya tidak membalas atau bertanya, tapi pesan itu seperti duri yang terus mengorek hatinya. Dia mencoba menepis firasat buruk, tapi nalurinya berkata lain. Dika menyembunyikan sesuatu. "Apa yang kamu sembunyikan, Dika?" gumam Maya, menatap langit malam yang penuh bintang. Dia bukan tipe wanita yang suka mengorek rahasia suami, tapi malam ini, dia merasa harus tahu. Maya mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pesan. Dia mengetik pesan untuk Dika, yang sedang dinas di Singapura. "Kamu baik-baik saja? Kapan pulang?" Tidak ada balasan, meski pesan itu terlihat sudah dibaca. Maya menghela napas panjang. Dia bukan wanita yang mudah menyerah. Bisnisnya dia bangun dari nol, menghadapi penolakan demi penolakan, hingga menjadi sukses seperti sekarang. Jika Dika berpikir dia bisa mempermainkannya, dia salah besar. Maya bangkit dari kursi, matanya menyipit penuh tekad. Rumah ini adalah miliknya, bukti kemandiriannya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Dika, merenggutnya. Keesokan harinya, Maya mengadakan rapat dengan tim manajemen perusahaannya. Di ruang rapat modern dengan pemandangan kota dari lantai 20, dia tampak tenang dan penuh wibawa. Namun, di sela-sela presentasi tentang ekspansi bisnis, pikirannya melayang ke Dika. Setelah rapat selesai, dia memanggil asistennya, Lila, seorang wanita muda yang setia dan cerdas. "Lila, aku butuh bantuan," kata Maya, suaranya rendah. "Cari tahu apa yang Dika lakukan di Singapura. Siapa yang dia temui, apa yang dia lakukan di luar jam kerja. Aku ingin tahu semuanya." Lila mengangguk, sudah terbiasa dengan permintaan Maya yang langsung dan tegas. "Baik, Bu. Saya akan hubungi beberapa koneksi. Beri saya waktu 2 hari." Maya tersenyum tipis. "Terima kasih, Lila." Dan satu lagi,
Jangan bilang siapapun, termasuk Dika. Sore itu, Maya kembali ke rumah mewahnya. Dia berjalan ke kamar utama, membuka laci di meja rias, dan mengeluarkan dokumen kepemilikan rumah. Nama, Maya Saraswati, tertera jelas di sana, tanpa nama Dika. Rumah ini dibelinya sebelum mereka menikah, dan dia sengaja tidak mencampur aset pernikahan. Sekarang, keputusan itu terasa seperti langkah cerdas. Maya duduk di tepi ranjang. Dokumen itu masih di tangannya. Dia tidak tahu apa yang akan ditemukan Lila, tapi firasatnya semakin kuat. Jika Dika benar-benar berkhianat, dia tidak akan tinggal diam. Rumah ini, simbol perjuangannya, tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan jika Dika berpikir dia bisa seenaknya membawa rahasia ke dalam hidup mereka, dia akan menyesal. Malam itu, Maya tidur dengan hati yang berat tapi penuh tekad. Di luar, angin malam bertiup lembut, seolah membisikkan bahwa badai akan segera datang. Maya tidak tahu seberapa besar badai itu, tapi dia siap menghadapinya. Rumah ini adalah miliknya, dan dia akan melindunginya dengan segala cara. Langit Jakarta pagi itu diselimuti awan tipis, seolah mencerminkan kegelisahan yang mengendap di hati Maya. Dia duduk di meja makan marmer di rumah mewahnya, menyeruput kopi hitam sambil menatap ponselnya. Layar menunjukkan pesan yang dia kirim semalam kepada Dika. "Kamu baik-baik saja? Kapan pulang?" Tanda centang biru menandakan pesan itu sudah dibaca, tapi tidak ada balasan. Maya menggenggam cangkir kopi lebih erat, mencoba menahan gelombang kemarahan yang mulai menggelitik. Dika selalu punya alasan, meeting, jet lag, atau urusan mendadak. Tapi kali ini, diamnya terasa berbeda, seperti ada rahasia yang disembunyikan dengan sengaja. Maya meletakkan cangkirnya dan bangkit, berjalan menuju jendela besar di ruang tamu. Dari sini, dia bisa melihat taman depan rumah yang rapi, dengan bunga-bunga anggrek yang dia rawat sendiri. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah bentengnya, bukti bahwa dia, Maya Saraswati, bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun, termasuk Dika. Tapi firasat buruk yang mengusiknya sejak melihat pesan misterius di ponsel Dika 2 minggu lalu kini semakin kuat. "Aku kangen. Kapan kamu pulang?" Kalimat itu terus bergema di kepalanya, seperti jarum yang menusuk-nusuk. Dia mengambil ponselnya lagi, membuka aplikasi media sosial. Akun Dika jarang aktif, tapi Maya tahu suaminya punya kebiasaan memposting foto pemandangan kota atau makanan saat dinas. Dia menggulir lini masa Dika, mencari petunjuk. Ada foto Singapura dari minggu lalu, Marina Bay Sands di malam hari, sebuah restoran mewah, dan secangkir kopi dengan latte art yang rapi. Tidak ada yang aneh, tapi Maya memperhatikan detail kecil, bayangan 2 orang di salah satu foto, seolah Dika tidak sendirian saat mengambil gambar. Jantungan Maya berdegup kencang. Dia mencoba menepis pikiran buruk, tapi nalurinya berkata lain. Pagi itu, Maya memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Dia menghubungi Lila, asistennya, untuk membatalkan semua jadwal pagi dan meminta laporan tentang penyelidikan yang dia tugaskan kemarin. "Lila, apa kabarnya? Sudah ada informasi?" tanya Maya. Suaranya tetap tenang meski hatinya bergejolak. "Saya sudah hubungi beberapa orang, Bu," jawab Lila di ujung telepon. Suaranya hati-hati. "Ada seseorang di Singapura yang bisa membantu, tapi butuh waktu. Mungkin besok saya sudah punya kabar pasti." "Baik, cepat ya. Aku tidak mau ini berlarut-larut," kata Maya, lalu menutup telepon. Dia berjalan ke ruang kerja pribadinya di lantai 2, sebuah ruangan dengan dinding kaca dan rak-rak penuh buku bisnis serta penghargaan atas prestasinya. Di sini, dia merasa paling kuat, paling terkendali. Tapi hari ini, bahkan ruangan ini tidak bisa menenangkan pikirannya. Maya duduk di kursi kulitnya, membuka laptop, dan mulai menelusuri dokumen-dokumen penting, akta rumah, rekening bank, dan investasi. Semuanya atas nama dia sendiri. Dia sengaja memisahkan asetnya dari Dika sejak awal pernikahan, sebuah keputusan yang saat itu dianggap berlebihan oleh teman-temannya. "Kamu terlalu paranoid, Maya," kata seorang sahabatnya dulu. "Tapi sekarang,
Keputusan itu terasa seperti tameng yang melindunginya dari badai yang akan datang. Sore itu, Lila datang ke rumah dengan sebuah amplop coklat. Wajahnya penuh kewaspadaan saat menyerahkan amplop itu kepada Maya. "Bu, ini informasi awal yang saya dapat," katanya, suaranya pelan. "Tapi, mungkin ibu harus duduk dulu." Maya mengangguk, mengambil amplop itu, dan membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya ada beberapa foto yang diambil dari jarak jauh. Dika terlihat jelas, berjalan di trotoar Singapura bersama seorang wanita berambut panjang. Mereka tertawa, tangan Dika merangkul pinggang wanita itu. Di foto lain, mereka duduk di sebuah kafe, wajah mereka penuh keakraban. Maya merasakan dadanya sesak, seolah udara di ruangan itu tiba-tiba menghilang. "Siapa dia?" tanya Maya, suaranya datar, tapi matanya menyala-nyala. "Nama wanita itu Rina, Bu," jawab Lila. "Dia bekerja di kantor cabang perusahaan Pak Dika di Singapura. Menurut sumber saya, mereka sudah dekat sejak beberapa bulan lalu." Maya menutup amplop itu. Tangannya kini tenang, tapi pikirannya berputar kencang. Dia tidak menangis, tidak juga berteriak. Kemarahannya terasa dingin, seperti pisau yang baru diasah. "Terima kasih, Lila. Jangan bilang siapapun soal ini. Aku akan urus sendiri." Setelah Lila pergi, Maya kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, dan menatap foto pernikahan mereka di dinding. Dia ingat janji Dika di hari pernikahan mereka. Janji untuk setia dan membangun masa depan bersama. Kini, janji itu terasa seperti lelucon pahit. Maya tidak akan membiarkan Dika menghancurkan hidupnya. Rumah ini, simbol keberhasilannya, tidak akan disentuh oleh pengkhianatan Dika. Malam itu, Maya mengambil keputusan besar. Dia menghubungi seorang agen properti terpercaya, Budi, yang pernah membantunya membeli rumah ini. "Budi, aku mau jual rumahku," katanya tanpa basa-basi. "Cari pembeli yang serius, bayar tunai, dan selesaikan secepat mungkin. Tapi ini harus rahasia. Tidak ada yang boleh tahu, termasuk Dika." Budi terdiam sejenak di ujung telepon. "Bu Maya, yakin? Rumah itu kan impian ibu." "Yakin," jawab Maya tegas. "Aku tidak mau rumah impianku dinodai oleh orang yang tidak menghargainya." Setelah menutup telepon, Maya berdiri di depan jendela, menatap taman yang kini diselimuti kegelapan. Dia membayangkan Dika pulang, penuh percaya diri, hanya untuk menemukan bahwa rumah ini sudah bukan miliknya lagi. Senyum tipis muncul di wajah Maya. Ini baru permulaan. Jika Dika berpikir dia bisa mempermainkannya, dia akan membuktikan bahwa dia salah. Maya Saraswati bukan wanita yang mudah dilupakannya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah tirai kamar Maya, tetapi suasana di dalam rumah mewah itu terasa kelam. Maya berdiri di depan cermin besar di kamar tidur, menatap bayangannya sendiri. Matanya merah karena kurang tidur, tapi ekspresinya keras, penuh tekad. Foto-foto yang diberikan Lila semalam masih terpampang di meja rias. Dika dan wanita bernama Rina tertawa bersama di jalanan Singapura, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Setiap kali Maya memandang foto itu, dadanya terasa seperti diremas, tetapi kemarahannya lebih kuat daripada sakit hatinya. Maya mengambil ponselnya dan memeriksa pesan. Masih tidak ada balasan dari Dika. Dia sudah terbiasa dengan sikap suaminya yang dingin akhir-akhir ini, tapi sekarang, setelah melihat bukti pengkhianatannya, diamnya Dika terasa seperti tamparan. Maya meletakkan ponsel dengan keras di meja. Suara dentingannya bergema di ruangan yang sunyi. "Kamu pikir aku bodoh, Dika?" gumamnya. Suaranya penuh dendam. Dia bukan wanita yang akan menangis di sudut dan menerima pengkhianatan begitu saja. Dia akan membuat Dika menyesal. Pagi itu, telepon berdering. Nama Lila muncul di layar. Maya mengangkat dengan cepat. Hatinya berdegup kencang. "Lila, apa kabarnya?" tanyanya tanpa basa-basi. "Bu, saya dapat informasi baru," kata Lila. Suaranya penuh urgensi. "Saya baru saja bicara dengan kontak saya di Singapura. Rina bukan cuma rekan kerja Pak Dika. Mereka
Mereka tinggal bersama di apartemen sewaan selama dinas. Dan ada kabar lagi, Bu. Pak Dika berencana pulang ke Jakarta minggu depan. Tapi dia tidak akan sendirian. Dia bilang ke temennya bahwa dia akan bawa Rina untuk tinggal di rumah ibu. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Maya merasakan darahnya mendidih. Dia menutup mata, mencoba menenangkan napasnya yang mulai tersengal. Tinggal di rumahku? Ulangnya. Suaranya rendah tapi penuh kemarahan. Rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri? Dia pikir dia siapa? Lila terdiam di ujung telepon, seolah merasakan badai yang sedang berkumpul di hati majikannya. Bu, apa yang mau ibu lakukan? Kalau ibu butuh bantuan, saya siap. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Terima kasih, Lila. Untuk sekarang, jaga ini tetap rahasia. Aku akan urus semuanya. Setelah menutup telepon, Maya berjalan ke ruang tamu, tempat foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding. Dia menatap wajah Dika dalam foto itu. Wajah yang dulu dia cintai, kini terasa asing. Kamu ingin bawa wanita itu ke rumahku? Bisiknya, suaranya penuh ejekan. Kamu akan menyesal, Dika. Maya tidak membuang waktu. Dia menghubungi Budi, agen properti yang dia hubungi malam sebelumnya. Budi, apa kabar penjualan rumahnya? Tanyanya, suaranya tegas. Ada kabar baik, Bu Maya. Jawab Budi dengan antusias. Saya sudah hubungi beberapa klien potensial. Salah satunya, Pak Arga, pengusaha properti dari Surabaya, sangat tertarik. Dia bilang bisa bayar tunai dan selesaikan transaksi dalam seminggu, asal harganya sesuai. Dia ingin lihat rumahnya besok. Bagus, kata Maya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Atur jadwalnya. Budi, aku ingin ini selesai secepat mungkin. Dan ingat, rahasia. Dika tidak boleh tahu. Setelah menutup telepon, Maya berjalan ke teras belakang, tempat kolam kecil yang dia desain sendiri berkilau di bawah sinar matahari. Dia duduk di tepi kolam, menatap pantulan wajahnya di air. Rumah ini penuh kenangan. Hari-hari ketika dia merancang setiap sudut, memilih furnitur, menanam bunga di taman. Tapi sekarang, rumah ini terasa seperti penjara yang menyimpan pengkhianatan Dika. Menjualnya adalah keputusan yang berat. Tapi Maya tahu itu satu-satunya cara untuk melindungi harga dirinya. Sore itu, Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rina. Dia membuka laptopnya dan mulai menelusuri media sosial, menggunakan informasi dari Lila. Akun Rina tidak sulit ditemukan. Wanita itu sering memposting foto-foto glamor, makan malam di restoran mewah, liburan di pantai, dan selfie dengan pakaian desainer. Di salah satu foto, Maya melihat latar belakang yang sama seperti di foto Dika, Marina Bay Sands. Tanggal unggahan itu sama. Maya mengepalkan tangannya. Kemarahannya kini bercampur dengan rasa jijik. Rina bukan hanya selingkuhan. Dia adalah ancaman bagi segala yang telah Maya bangun. Malam itu, Maya duduk di ruang kerjanya, menulis daftar langkah-langkah yang harus dia ambil. Pertama, menjual rumah sebelum Dika pulang. Kedua, memindahkan semua barang berharganya ke tempat aman. Ketiga, memastikan Dika dan Rina tidak punya tempat untuk berlindung setelah kehilangan rumah ini. Maya bukan orang yang suka menyakiti orang lain, tapi pengkhianatan Dika telah membangunkan sisi dirinya yang tidak pernah dia tahu ada. Sisi yang dingin, penuh perhitungan, dan tidak kenal ampun. Sebelum tidur, Maya berdiri di depan cermin sekali lagi. Dia menatap matanya sendiri, yang kini penuh api. Kamu pikir aku akan diam saja, Dika? Katanya pada bayangannya. Aku akan pastikan kamu dan wanita itu tahu siapa Maya Saraswati sebenarnya. Di luar, angin malam bertiup kencang, menggoyang pohon-pohon di taman. Maya tahu badai sedang mendekat, tapi kali ini, dia yang akan mengendalikannya. Rumah ini, simbol kemandiriannya, tidak akan menjadi tempat bagi pengkhianatan. Dan Dika, bersama Rina, akan segera merasakan akibat dari keputusannya. Pagi di rumah mewah Maya terasa berbeda.
Cahaya matahari yang biasanya membawa kehangatan kini terasa seperti sorotan lampu yang menyoroti setiap keputusan yang harus dia ambil. Maya berdiri di ruang tamu, menatap ruangan luas yang dulu dipenuhi tawa dan rencana masa depan bersama Dika. Kini, ruangan itu hanya menyisakan kehampaan dan kemarahan yang membara di dadanya. Setelah mengetahui rencana Dika untuk membawa Rina tinggal di rumah ini, Maya tidak lagi melihat rumah ini sebagai tempat berlindung. Ini adalah medan perang, dan dia harus bertindak cepat. Maya mengambil cangkir kopi dari meja makan, menyeruputnya perlahan sambil menatap ponselnya. Budi, agen properti, telah mengirim pesan. Bu Maya, Pak Arga akan datang jam 10 pagi untuk melihat rumah. Dia serius. Sudah siap dengan penawaran tunai. Kita bisa selesaikan minggu ini kalau semua lancar. Maya tersenyum tipis. Kecepatan Budi adalah alasan dia mempercayainya. Pria itu tahu bagaimana menangani transaksi besar dengan diam-diam. Dan itulah yang Maya butuhkan sekarang. Dia berjalan ke ruang kerja, membuka laci meja, dan mengeluarkan dokumen kepemilikan rumah. Kertas-kertas itu terasa berat di tangannya, bukan karena fisiknya, tapi karena makna yang mereka bawa. Rumah ini adalah mimpinya. Dibeli dengan tabungan bertahun-tahun dari bisnis cateringnya yang kini meraksasa. Setiap dinding, setiap furnitur, adalah cerminan perjuangannya sebagai wanita mandiri. Menjualnya terasa seperti memotong bagian dari dirinya sendiri. Tetapi Maya tahu ini adalah langkah yang tepat. Dia tidak akan membiarkan Dika dan Rina menodai tempat suci ini. Pukul 10 tepat, Budi tiba bersama Pak Arga. Seorang pria parubaya dengan jas rapi dan sikap penuh percaya diri. Maya menyambut mereka di pintu depan. Senyum profesional terpasang di wajahnya. "Selamat datang, Pak Arga," katanya. Suaranya tenang meski hatinya bergolak. "Silakan lihat rumahnya." Arga mengangguk. Matanya langsung menjelajahi ruang tamu yang luas. "Desainnya bagus, Bu Maya. Modern, tapi tetap hangat. Saya suka," katanya sambil berjalan menuju dapur. Budi mengikuti dari belakang, memberikan penjelasan teknis tentang luas tanah dan fasilitas rumah. Maya hanya mengangguk sesekali. Pikirannya sibuk merencanakan langkah berikutnya. Arga tampak serius, mengajukan pertanyaan tentang sistem keamanan dan potensi investasi properti di kawasan Pondok Indah. Maya menjawab dengan percaya diri, menutupi fakta bahwa dia menjual rumah ini bukan karena uang, tetapi karena dendam. Setelah tur selesai, Arga duduk di sofa kulit putih dan menatap Maya dengan tajam. "Saya suka rumah ini, Bu. Saya tawarkan 25 miliar. Tunai. Kalau deal, kita bisa ke notaris besok." Maya menahan napas sejenak. Harga itu lebih tinggi dari yang dia harapkan. Tapi dia tidak menunjukkan kegembiraan. "Saya setuju, Pak," katanya dengan tenang. "Tapi ada satu syarat. Transaksi ini harus selesai sebelum akhir minggu, dan tidak boleh ada yang tahu sampai semua selesai. Termasuk suami saya." Arga mengangkat alis, tetapi tidak bertanya lebih jauh. "Bisa diatur, Bu. Saya paham privasi penting." Budi menambahkan bahwa dokumen-dokumen akan disiapkan secepat mungkin, dan Maya hanya perlu menandatangani beberapa surat. Setelah mereka pergi, Maya merasakan beban di dadanya sedikit terangkat, tapi tidak sepenuhnya hilang. Menjual rumah ini adalah langkah pertama, tetapi rencananya jauh lebih besar. Sore itu, Maya mulai memindahkan barang-barang berharga miliknya. Dia memanggil perusahaan pindahan yang terpercaya, meminta mereka bekerja dengan cepat dan tanpa menarik perhatian tetangga. Perhiasan, dokumen penting, dan beberapa furnitur kesayangannya dimasukkan ke dalam kotak-kotak dan diangkut ke gudang penyimpanan yang telah dia sewa. Maya sengaja meninggalkan barang-barang milik Dika, pakaian, sepatu, dan koleksi jam tangannya, di tempatnya. Dia ingin Dika merasa rumah ini masih miliknya saat pulang, hanya untuk dihantam kenyataan pahit. Malam itu, Maya duduk di teras belakang, menatap kolam kecil yang kini hanya diterangi lampu taman. Dia memikirkan Dika dan Rina, membayangkan wajah mereka saat menyadari rumah ini sudah bukan milik mereka. Tapi itu belum cukup. Maya ingin mereka merasakan kehancuran yang sama seperti yang dia rasakan saat mengetahui pengkhianatan Dika.
Dia membuka ponselnya dan menghubungi Lila. "Lila, aku butuh bantuan lagi," katanya. Suaranya dingin dan penuh perhitungan. "Cari tahu semua tentang Rina, rekening banknya, pekerjaannya, koneksinya. Dan untuk Dika, aku ingin tahu siapa saja di kantornya yang bisa, katakanlah, membuat hidupnya lebih sulit." Lila mengangguk di ujung telepon, meski Maya tidak bisa melihatnya. "Saya mengerti, Bu. Saya akan mulai besok pagi." "Bagus," jawab Maya. "Dan Lila, pastikan ini tetap rahasia. Kita tidak main-main." Setelah menutup telepon, Maya menatap langit malam yang gelap. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga anggrek dari taman. Dia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, tetapi bukan ketakutan yang dia rasakan, melainkan kekuatan. Dika mungkin mengira dia adalah istri yang patuh, yang akan menerima pengkhianatannya dengan diam. Tapi dia salah. Maya Saraswati adalah badai, dan dia akan memastikan Dika dan Rina tersapu olehnya. Sebelum tidur, Maya berjalan ke kamar utama, menatap ranjang besar yang dulu dia bagi dengan Dika. Dia membayangkan Dika pulang, membawa Rina dengan penuh percaya diri, hanya untuk menemukan pintu terkunci dan pemilik baru yang mengusir mereka. Senyum Maya melebar. Ini bukan lagi tentang rumah. Ini tentang harga diri. Dan dia akan memastikan Dika membayar harga yang mahal. Langit Jakarta pagi itu cerah, tetapi di dalam hati Maya, badai masih bergolak. Dia berdiri di tengah ruang tamu rumah mewahnya yang kini setengah kosong, menatap ruangan yang dulu penuh kehangatan. Kotak-kotak kardus bertumpuk di sudut, berisi barang-barang pribadinya yang telah dia pilih dengan cermat untuk dipindahkan. Perusahaan pindahan telah bekerja sepanjang malam, mengangkut perhiasan, dokumen penting, dan furnitur kesayangannya ke gudang penyimpanan rahasia yang dia sewa di pinggiran kota. Maya sengaja meninggalkan barang-barang Dika, pakaian, sepatu, dan koleksi jam tangan mewahnya di tempat semula. Dia ingin Dika merasa rumah ini masih miliknya saat pulang, hanya untuk dihantam kenyataan yang pahit. Maya berjalan ke dapur. Tempat meja makan kaca yang dulu menjadi saksi sarapan bersama kini terasa asing. Dia mengambil secangkir teh dari meja, menyeruputnya perlahan sambil memeriksa ponselnya. "Budi, agen properti, mengirim pesan. Bu Maya, dokumen sudah disiapkan. Pak Arga akan ke notaris besok untuk tanda tangan. Transaksi selesai hari Jumat." Maya mengangguk pada dirinya sendiri. Senyum tipis menghias wajahnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam beberapa hari, rumah ini akan resmi menjadi milik Arga, dan Dika tidak akan punya apa-apa. Dia berjalan ke kamar utama, membuka lemari besar yang menyimpan pakaiannya dan Dika. Maya mengambil beberapa gaun favoritnya, tapi membiarkan jas-jas mahal Dika tetap tergantung. Dia membayangkan wajah Dika saat menyadari bahwa rumah yang dia anggap sebagai miliknya sudah berpindah tangan. "Kamu pikir bisa seenaknya bawa wanita lain ke sini?" gumam Maya, suaranya dingin. "Lihat saja nanti, Dika." Pagi itu, Maya bertemu dengan Lila di sebuah kafe kecil di Kemang, jauh dari mata tetangga atau siapapun yang mengenalnya. Lila membawa sebuah map berisi laporan terbaru. "Bu, ini informasi tambahan tentang Rina," kata Lila, menyerahkan map itu. Dia punya utang kartu kredit yang cukup besar, dan pekerjaannya di perusahaan Pak Dika tidak terlalu stabil. Kalau dia kehilangan dukungan finansial, dia akan kesulitan. Maya membaca laporan itu dengan cermat. Matanya menyipit. "Bagus," katanya. "Dan Dika? Apa kabarnya?" Lila menarik napas. "Saya dengar dari kontak di kantornya bahwa dia sedang dipertimbangkan untuk promosi. Tapi ada beberapa kolega yang tidak suka sama dia. Kalau ada, katakanlah, informasi yang bocor tentang perilakunya, karirnya bisa terancam." Maya tersenyum, tapi senyumnya tidak mencapai matanya. "Lila, pastikan informasi itu sampai ke orang yang tepat. Tapi lakukan dengan hati-hati. Aku tidak mau namaku terseret." Lila mengangguk. "Saya paham, Bu. Saya akan atur semuanya." Setelah pertemuan, Maya kembali ke rumah untuk memastikan semua jejaknya hilang.
Dia memeriksa setiap sudut, memastikan tidak ada dokumen atau barang pribadi yang tertinggal. Di ruang kerja, dia mengambil laptop dan hard drive eksternal yang berisi data bisnisnya. Dia juga menyewa jasa keamanan untuk mengganti kode kunci elektronik rumah, memastikan Dika tidak bisa masuk dengan mudah meski masih punya kunci lama. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti menanam ranjau untuk jebakan yang sempurna. Sore itu, Maya duduk di teras belakang, menatap kolam kecil yang dulu dia desain dengan penuh cinta. Angin membawa aroma bunga anggrek, tapi kali ini tidak ada kedamaian di hatinya. Dia membayangkan Dika dan Rina berjalan masuk rumah ini, penuh percaya diri, hanya untuk disambut oleh Arga, pemilik baru, yang akan mengusir mereka tanpa ampun. Maya hampir bisa mendengar teriakan Dika. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Gambaran itu membuatnya tersenyum, tapi senyum itu cepat pudar. Balas dendam terasa manis, tapi ada bagian dari dirinya yang masih meratapi kehilangan rumah ini, dan pernikahan yang dia pikir akan abadi. Malam itu, Maya menerima telepon dari Budi. "Bu, Pak Arga sudah setuju dengan semua syarat. Dia akan pindah ke rumah minggu depan, tepat setelah transaksi selesai. Dia juga minta rumah dalam kondisi kosong, jadi kalau ada barang yang masih mau diambil, sebaiknya segera." "Tidak ada lagi yang perlu diambil," jawab Maya. Suaranya datar. "Biarkan saja barang-barang Dika di sana. Itu bagian dari rencana." Budi terdiam sejenak, seolah merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik kata-kata Maya. "Baik, Bu. Saya akan urus semuanya." Setelah menutup telepon, Maya berjalan ke kamar tidur, menatap ranjang besar yang kini terasa terlalu luas untuknya seorang. Dia membayangkan Dika pulang, membuka pintu dengan penuh keyakinan, hanya untuk menemukan rumah yang sudah asing baginya. Maya tahu ini bukan akhir dari rencananya. Menjual rumah hanyalah langkah pertama. Dia ingin Dika dan Rina merasakan kehancuran yang lebih dalam, sesuatu yang akan membuat mereka menyesali setiap keputusan yang mereka buat. Sebelum tidur, Maya menulis di buku catatannya, "Hari Jumat, transaksi selesai. Minggu depan, Dika pulang. Persiapkan kejutan terakhir." Dia menutup buku itu, mematikan lampu, dan berbaring di ranjang. Di luar, malam Jakarta terasa hening, tapi di dalam hati Maya, ada simfoni dendam yang terus bermain. Dia akan memastikan Dika dan Rina tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga segala yang mereka pikir bisa mereka miliki. Hari itu akhirnya tiba. Langit Jakarta cerah, tapi udara di sekitar rumah mewah di Pondok Indah terasa tegang, seolah menanti ledakan yang tak terelakkan. Maya berdiri di sebuah kafe kecil di seberang jalan, menyamar dengan topi lebar dan kacamata hitam, mengamati gerbang besi rumah yang kini bukan miliknya lagi. Transaksi dengan Pak Arga telah selesai 2 hari lalu, dan semua dokumen telah ditandatangani. Rumah itu, yang pernah menjadi simbol kemandiriannya, kini resmi menjadi milik orang lain. Maya merasakan campuran kepuasan dan kehilangan, tetapi tekadnya tetap kuat. Hari ini, Dika akan pulang, dan kejutan yang telah dia rencanakan dengan cermat akan segera terungkap. Maya menyeruput kopi latte. Matanya tidak lepas dari gerbang rumah. Dia telah meminta Lila untuk memantau pergerakan Dika, dan pagi ini Lila mengirim pesan. Pak Dika dan Rina baru mendarat di Soekarno-Hatta jam 9 pagi. Mereka dalam perjalanan ke rumah sekarang. Maya mengangguk pada dirinya sendiri. Jantungan berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena antisipasi. Dia ingin melihat wajah Dika saat menyadari pengkhianatannya telah membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Pukul 10.30, sebuah taksi hitam berhenti di depan gerbang. Maya menahan napas saat Dika keluar, mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut, membawa koper besar. Di sampingnya, seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah ketat melangkah keluar. Wajahnya penuh senyum percaya diri. "Rina." Maya mencengkeram cangkir kopinya, menahan dorongan untuk berjalan menyeberang jalan dan menghadapi mereka langsung. Tidak, ini bukan saatnya untuk emosi. Rencananya harus berjalan sempurna. Dika mengeluarkan kunci dari sakunya, mencoba membuka gerbang, tetapi wajahnya berubah bingung saat kunci elektronik tidak bereaksi. Dia mencoba lagi,
Kali ini dengan lebih keras. Sementara Rina memandangnya dengan alis terangkat. Kenapa, sayang? Kuncinya salah? Tanya Rina. Suaranya manja. Bukan, ini kunci yang benar. Jawab Dika. Suaranya mulai kesal. Dia menekan bel di samping gerbang, berharap seseorang membuka dari dalam. Maya tersenyum kecil dari kejauhan. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pintu utama rumah terbuka, dan Pak Arga muncul, mengenakan kemeja santai tapi tetap memancarkan wibawa. Pria itu berjalan ke gerbang dengan langkah tegas, diikuti oleh seorang satpam yang baru dipekerjakan. Ada apa ini? Tanya Arga. Suaranya keras dan penuh otoritas. Ini properti pribadi. Siapa kalian? Dika terlihat kaget. Wajahnya memerah. Maaf, Pak, ini rumah saya. Saya Dika, pemiliknya. Mungkin ada kesalahpahaman. Arga mengangkat alis, lalu tertawa pendek. Pemilik, rumah ini sudah saya beli minggu lalu, secara sah di depan notaris. Kalau Bapak punya klaim, silakan bawa dokumen kepemilikan. Kalau tidak, saya minta Bapak dan Ibu ini segera pergi, atau saya panggil polisi. Rina memegang lengan Dika. Wajahnya pucat. Dika, apa maksudnya ini? Kamu bilang rumah ini milikmu. Suaranya mulai tinggi, penuh kepanikan. Dika menggeleng. Wajahnya campuran antara kebingungan dan kemarahan. Ini pasti kesalahan. Maya, istri saya, tidak mungkin menjual rumah ini tanpa sepengetahuan saya. Mendengar nama itu, Maya merasakan kepuasan yang dingin. Dari tempatnya di kafe, dia bisa melihat Dika mulai panik, mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubunginya. Maya telah memblokir nomor Dika sejak kemarin, jadi dia tahu panggilan itu tidak akan sampai. Dia ingin Dika merasakan ketidakberdayaan yang sama seperti yang dia rasakan saat mengetahui pengkhianatannya. Arga tidak bergeming. Saya tidak peduli soal urusan pribadi Bapak. Ini rumah saya sekarang. Kalau Bapak tidak pergi dalam 5 menit, satpam saya akan bertindak. Dia menoleh ke satpam, yang mengangguk dengan wajah tegas. Rina menarik lengan Dika. Dika, ayo pergi. Kita cari tahu apa yang terjadi. Suaranya hampir menjerit, tapi Dika masih berdiri di tempat, wajahnya penuh kemarahan. Dia menendang gerbang dengan frustrasi, lalu berbalik, menyeret koper mereka kembali ke taksi yang masih menunggu. Maya memperhatikan mereka pergi. Rina berjalan cepat di belakang Dika, wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan. Saat taksi itu menghilang di ujung jalan, Maya meletakkan cangkir kopinya dan menghela napas panjang. Bagian pertama dari rencananya telah berhasil. Dika dan Rina kini tidak punya tempat untuk pulang, dan kejutan ini hanyalah permulaan. Maya tahu Dika akan mencoba menghubunginya, mencari penjelasan, tapi dia tidak akan memberi kesempatan itu. Dia ingin mereka merasakan ketidakpastian, seperti yang dia rasakan saat melihat foto mereka bersama di Singapura. Maya mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Lila. Mereka sudah datang. Rencana berjalan lancar. Lanjutkan langkah berikutnya. Dia lalu bangkit, meninggalkan kafe, dan berjalan menuju mobilnya. Di dalam hatinya, ada kepuasan yang dingin, tapi juga sedikit rasa hampa. Menjual rumah itu adalah pengorbanan besar, tetapi itu adalah harga yang harus dia bayar untuk melindungi harga dirinya. Saat mobilnya melaju menjauh dari Pondok Indah, Maya menatap jalan di depannya. Dika dan Rina mungkin berpikir mereka bisa memulai hidup baru di rumah yang dia bangun dengan keringatnya. Tapi mereka salah. Maya akan memastikan mereka merasakan akibat dari pengkhianatan itu, langkah demi langkah, sampai mereka tidak punya apa-apa lagi. Langit Jakarta mulai meredup saat senja menjelang, mencerminkan suasana kelabu yang kini menyelimuti hidup Dika dan Rina. Di sebuah hotel murah di pinggiran kota, Dika duduk di tepi ranjang sempit, wajahnya kusut dan penuh kemarahan. Koper-kopernya masih tergeletak di sudut kamar, belum dibuka sejak mereka diusir dari rumah mewah di Pondok Indah pagi tadi. Rina, yang duduk di kursi plastik di dekat jendela, memandang keluar dengan wajah cemberut. Tangannya memainkan ponselnya dengan gelisah. Dika, kamu bilang rumah itu milikmu. Katanya, suaranya tajam,
penuh tuduhan. Sekarang kita di mana? Di hotel murahan ini? Aku tidak mau hidup begini. Dika mengepalkan tangannya, mencoba menahan amarah. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Rina, bentaknya. Maya pasti di balik ini. Dia tidak mungkin menjual rumah tanpa alasan. Aku akan cari tahu. Dia meraih ponselnya, mencoba menghubungi Maya untuk kesekian kalinya, tapi nomornya tetap tidak aktif. Dika melempar ponsel keranjang. Wajahnya memerah. Dia tidak pernah membayangkan Maya, istri yang dia anggap pendiam dan patuh, mampu melakukan sesuatu sekejam ini. Sementara itu, di sebuah apartemen baru di kawasan SCBD, Maya duduk di sofa kulit abu-abu yang masih berbau baru. Dia menatap pemandangan kota dari jendela besar. Lampu-lampu gedung tinggi berkilau seperti permata di malam Jakarta. Apartemen ini, yang dia beli dengan sebagian hasil penjualan rumah, adalah awal baru baginya. Tidak ada kenangan Dika di sini. Tidak ada bayangan pengkhianatan. Tapi meski dia telah berhasil mengusir Dika dan Rina dari rumah impiannya, Maya tahu pekerjaannya belum selesai. Dia ingin mereka merasakan kehancuran yang lebih dalam, seperti luka yang dia rasakan saat mengetahui perselingkuhan mereka. Maya mengambil ponselnya dan menghubungi Lila. Lila, apa kabar langkah berikutnya? Tanyanya. Suaranya tenang tapi penuh perhitungan. Semuanya berjalan, Bu. Jawab Lila dengan penuh keyakinan. Saya sudah hubungi beberapa orang di kantor Pak Dika. Kabar tentang, katakanlah, perilaku tidak profesional. Dia dengan Rina sudah mulai menyebar. Ada 2 kolega yang punya pengaruh di manajemen, dan mereka tidak senang. Promosi yang dia incar sepertinya akan sulit didapat. Maya tersenyum kecil. Bagus. Dan Rina? Utang kartu kreditnya mulai menumpuk. Bu. Saya dapat informasi bahwa dia sudah kena peringatan dari bank. Kalau dia tidak segera bayar, rekeningnya bisa dibekukan. Dan pekerjaannya? Kontraknya di perusahaan Pak Dika ternyata hanya sementara. Kalau Pak Dika kehilangan posisinya, Rina juga akan terkena dampak. Maya mengangguk, merasakan kepuasan yang dingin. Teruskan, Lila. Pastikan semuanya berjalan tanpa jejak ke arahku. Setelah menutup telepon, Maya berjalan ke dapur apartemennya, menuang segelas anggur merah. Dia tidak sering minum, tapi malam ini terasa seperti momen untuk merayakan kemenangan kecilnya. Dika dan Rina kini terpojok, tanpa rumah, tanpa stabilitas. Tapi Maya tahu ini baru permulaan. Dia ingin mereka merasakan ketidakberdayaan yang lebih besar, seperti yang dia rasakan saat melihat foto mereka di Singapura. Tertawa seolah dia tidak pernah ada. Di hotel murah, ketegangan antara Dika dan Rina semakin memuncak. Aku tidak tahan lagi, Dika. Teriak Rina, bangkit dari kursi. Kamu bilang kita akan hidup enak di rumah mewah itu. Sekarang kita cuma punya kamar sempit ini, dan aku bahkan tidak tahu kapan gajiku masuk. Berhenti menyalahkanku, balas Dika. Suaranya menggelegar. Aku juga sedang coba cari solusi. Aku akan hubungi pengacara, cari tahu apa hakku atas rumah itu. Rina tertawa sinis. Hak? Kamu sendiri bilang rumah itu atas nama Maya. Kamu tidak punya apa-apa, Dika. Dan sekarang aku juga tidak punya apa-apa karena ikut kamu. Dia meraih tasnya, seolah ingin pergi, tapi Dika menahannya. Rina, tunggu. Kita akan cari jalan keluar. Aku janji, katanya. Suaranya kini lebih lembut, hampir memohon. Tapi Rina hanya memandangnya dengan jijik sebelum kembali duduk. Wajahnya penuh kekecewaan. Sementara itu, di apartemennya, Maya membuka laptop dan memeriksa email. Ada pesan dari Budi, agen properti, yang mengonfirmasi bahwa Arga telah resmi pindah ke rumah itu kemarin. Semua selesai, Bu. Pak Arga senang dengan rumahnya. Barang-barang yang tertinggal sudah dia simpan di gudang, termasuk milik suami ibu. Maya tersenyum. Barang-barang Dika, jam tangan mahal, jas-jas branded, kini tidak lebih dari sampah di mata pemilik baru. Maya menutup laptop dan berjalan ke balkon. Angin malam Jakarta membelai wajahnya, membawa aroma kota yang sibuk.
Dia tahu Dika sedang berjuang mencari tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak akan memberi jawaban. Biarkan Dika dan Rina tersiksa oleh ketidakpastian, seperti yang dia alami selama berminggu-minggu. Maya menyesap anggurnya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Dia merasa kuat, tetapi ada sedikit rasa hampa di hatinya. Balas dendam terasa manis, tapi dia tahu ini tidak akan mengembalikan tahun-tahun yang telah dia habiskan untuk Dika. Malam itu, sebelum tidur, Maya menulis di buku catatannya. Langkah 1 selesai. Langkah 2 dimulai. Mereka akan tahu siapa Maya Saraswati. Dia menutup buku, mematikan lampu, dan berbaring di ranjang barunya. Di luar, Jakarta terus bergerak, tapi di dalam hati Maya, ada kepastian bahwa dia sedang menulis akhir cerita untuk Dika dan Rina, akhir yang tidak akan pernah mereka duga. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela besar apartemen baru Maya di kawasan SCBD, menerangi ruang tamu yang didesain dengan elegan namun sederhana. Dinding abu-abu lembut dipadukan dengan furnitur modern, mencerminkan selera Maya yang selalu praktis namun berkelas. Dia berdiri di depan jendela, memandang hiruk-pikuk Jakarta yang mulai hidup di bawah sana. Gedung-gedung tinggi berkilau di bawah sinar matahari, dan suara klakson samar-samar terdengar, mengingatkannya bahwa dunia terus berputar, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Segelas kopi hangat di tangannya terasa seperti sahabat setia, menghangatkan jemarinya saat dia merenungi langkah besar yang baru saja dia ambil. Seminggu telah berlalu sejak Dika dan Rina diusir dari rumah mewah di Pondok Indah. Maya masih bisa membayangkan wajah panik Dika, kemarahan dan kebingungannya saat Pak Arga, pemilik baru, menutup pintu di depan mereka. Kepuasan itu masih terasa manis, tapi Maya tidak ingin terjebak dalam euforia balas dendam. Dia telah menjual rumah impiannya, simbol kemandiriannya, untuk memastikan Dika tidak mendapatkan apapun darinya. Kini, di apartemen ini, dia bertekad membangun kehidupan baru, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Pagi itu, Maya bersiap untuk rapat penting di kantor perusahaannya. Bisnis cateringnya, yang kini telah berkembang menjadi penyedia layanan kuliner untuk acara korporat dan pernikahan kelas atas, sedang menjajaki kontrak besar dengan sebuah perusahaan multinasional. Maya mengenakan blazer navy dan rok pensil, rambutnya disanggul rapi, memancarkan aura wanita yang tak hanya cantik tetapi juga penuh wibawa. Saat dia memeriksa penampilannya di cermin, ponselnya bergetar. Pesan dari Lila. Bu, kabar terbaru. Pak Dika dipecat dari perusahaan pagi ini. Kabar tentang hubungannya dengan Rina sampai ke atasan, dan mereka tidak suka. Maya menatap pesan itu, jantungannya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Bagus. Balasnya singkat. Dia telah meminta Lila menyebarkan informasi tentang perilaku Dika dengan hati-hati, dan hasilnya kini terlihat. Tanpa pekerjaan, Dika tidak akan punya sumber penghasilan untuk mempertahankan gaya hidupnya, atau Rina. Maya tahu ini akan menjadi pukulan telak bagi mereka berdua. Di kantor, rapat berjalan lancar. Maya memimpin presentasi dengan percaya diri, memukau klien dengan visi bisnisnya yang tajam. Saat istirahat, seorang kolega baru, Adrian, mendekatinya. Pria itu, seorang konsultan pemasaran yang baru bergabung, memiliki senyum hangat dan mata yang penuh ketertarikan. Bu Maya, presentasi tadi luar biasa. Saya dengar perusahaan ini dibangun dari nol oleh Ibu. Benar-benar inspiratif. Katanya, suaranya tulus. Maya tersenyum, sedikit terkejut dengan kehangatan Adrian. Terima kasih, Pak Adrian. Tapi ini bukan cuma kerja saya. Tim saya luar biasa, jawabnya, menjaga nada profesional. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit kehangatan yang tidak dia duga. Setelah pengkhianatan Dika, Maya telah menutup hati untuk siapapun, tetapi sikap tulus Adrian membuatnya merasa dilihat, bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita kuat yang dia tahu dirinya. Malam itu, Maya duduk di sofa apartemennya, laptop di pangkuannya. Dia membaca email dari Lila yang berisi pembaruan tentang Rina. Wanita itu kini terlilit utang kartu kredit yang semakin membengkak, dan kontrak kerjanya di perusahaan Dika tidak diperpanjang. Maya menutup laptop,
menatap langit malam Jakarta dari balkon. Dia seharusnya merasa puas, tapi ada suara kecil di hatinya yang bertanya, apakah ini terlalu jauh? Apakah dia telah menjadi orang yang kejam? Maya menggeleng, menepis keraguan itu. Dika dan Rina memilih jalan ini, dan dia hanya memastikan mereka menuai apa yang mereka tanam. Telepon berdering, menginterupsi pikirannya. Nama sahabat lamanya, Sari, muncul di layar. Maya, kamu di mana? Aku dengar kabar dari teman di kantor Dika. Dia dipecat, dan sekarang dia dan wanita itu tinggal di hotel murah. Apa yang terjadi? Tanya Sari, suaranya penuh rasa ingin tahu. Maya tersenyum tipis. Karma, Sari, itu saja yang perlu kamu tahu. Jawabnya, suaranya tenang tapi tegas. Dia tidak ingin menceritakan detail rencananya, bahkan kepada sahabatnya. Ini adalah perang pribadinya, dan dia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Setelah menutup telepon, Maya berjalan ke kamar tidur, menatap ranjang baru yang belum pernah disentuh kenangan Dika. Dia merasa bebas, tapi juga sendirian. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, dia membiarkan dirinya merenungi apa yang telah hilang, bukan hanya rumah, tetapi juga mimpi tentang keluarga yang dia pikir akan dia miliki dengan Dika. Tapi dia cepat menepis pikiran itu. Kamu lebih kuat dari ini, Maya, gumamnya pada dirinya sendiri. Sebelum tidur, Maya membuka buku catatannya, menulis, Dika kehilangan pekerjaan. Rina terlilit utang. Langkah 2 selesai. Langkah 3, pastikan mereka tidak bangkit. Dia menutup buku, mematikan lampu, dan berbaring. Di luar, Jakarta terus berdenyut, tetapi di dalam apartemen ini, Maya merasa seperti sedang membangun benteng baru, bukan dari batu, tetapi dari kekuatan dan tekadnya. Dia tidak lagi hanya wanita yang dikhianati. Dia adalah arsitek masa depannya sendiri, dan dia akan memastikan tidak ada yang bisa merenggutnya lagi. Malam Jakarta diselimuti hujan gerimis, menciptakan kilauan lembut di jalanan kota yang sibuk. Di sebuah losmen murah di pinggiran Jakarta, Dika duduk di lantai, bersandar pada dinding yang catnya mulai mengelupas. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di kamar kecil itu membuat wajahnya tampak lebih pucat. Di depannya, sebuah meja reot dipenuhi botol bir kosong dan piring sisa makanan cepat saji. Rina, yang dulu selalu tampil glamor, kini duduk di ranjang sempit dengan rambut acak-acakan dan wajah tanpa riasan. Gaun merah yang dia kenakan saat tiba di rumah mewah Maya kini tergantung di sudut, berdebu dan terlupakan. Suasana di kamar itu tegang, penuh dengan keheningan yang hanya dipecah oleh suara hujan di luar. Dika, ini tidak bisa terus begini. Rina akhirnya bersuara, nada tinggi penuh frustrasi. Kamu bilang kita akan hidup enak. Sekarang kita di sini, di tempat kumuh ini, dan aku bahkan tidak bisa bayar tagihan kartuku. Dia bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit. Aku seharusnya tidak pernah ikut kamu. Dika menatapnya dengan mata merah, campuran kemarahan dan keputusasaan. Kamu pikir aku mau di sini, Rina? Bentaknya, suaranya serak. Aku kehilangan pekerjaanku. Reputasiku hancur. Dan Maya, dia pasti di balik semua ini. Dia mengepalkan tangan, wajahnya memerah. Dika masih tidak bisa memahami bagaimana Maya, yang dia anggap sebagai istri yang penurut, bisa mengatur semua ini, menjual rumah, menghancurkan karirnya, dan meninggalkannya tanpa apa-apa. Rina tertawa pahit. Tangannya menunjuk ke arah Dika. Maya, kamu masih menyalahkan dia? Kamu yang bawa aku ke sini. Dika, kamu yang bilang kita akan punya rumah mewah itu. Sekarang aku terlilit utang, dan kontrak kerjaku tidak diperpanjang karena skandalmu. Dia meraih tasnya, seolah ingin pergi, tapi pintu kamar yang terkunci membuatnya berhenti. Aku selesai, Dika. Aku tidak mau hidup seperti gelandangan karena kamu. Kata-kata Rina seperti pisau, dan Dika hanya bisa menunduk, tidak mampu menjawab. Malam itu, setelah pertengkaran sengit, Rina mengemasi barang-barangnya yang tersisa dan pergi, meninggalkan Dika sendirian di losmen itu. Dia tidak tahu kemana Rina pergi,
Tapi dia tahu hubungan mereka telah runtuh, sama seperti hidupnya yang dulu penuh kemewahan. Sementara itu, di apartemennya yang elegan di SCBD, Maya duduk di sofa, memegang secangkir teh chamomile. Cahaya lampu kota yang masuk melalui jendela besar menciptakan suasana tenang, kontras dengan badai yang dia tahu sedang melanda Dika dan Rina. Dia baru saja menerima pesan dari Lila. Bu, Rina pindah dari losmen. Kabarnya dia balik ke kampungnya karena tidak bisa bayar utang. Pak Dika masih di sana, tapi dia terlihat hancur. Tidak ada yang mau mempekerjakannya setelah kabar skandal itu. Maya menutup ponselnya, menatap langit malam yang berkilau. Kepuasan yang dia rasakan tidak lagi sekuat dulu. Mengetahui Dika dan Rina menderita seharusnya terasa seperti kemenangan. Tapi ada bagian dari dirinya yang merasa hampa. Dia telah menghancurkan mereka, seperti yang dia rencanakan. Tetapi itu tidak mengembalikan tahun-tahun yang dia habiskan untuk membangun kehidupan bersama Dika. Maya menghela napas, mencoba menepis perasaan itu. Ini bukan tentang mereka lagi, gumamnya pada dirinya sendiri. Ini tentang aku. Pagi itu, Maya pergi ke kantor dengan semangat baru. Kontrak besar dengan perusahaan multinasional telah ditandatangani, dan bisnisnya kini bersiap untuk ekspansi ke Bali. Di sela-sela rapat, Adrian, kolega yang pernah memujinya, mendekatinya lagi. Bu Maya, ada waktu untuk makan malam minggu ini? Saya pikir kita bisa diskusi lebih lanjut tentang strategi pemasaran, katanya dengan senyum hangat. Maya memandangnya, sedikit ragu. Saya akan cek jadwal saya, Pak Adrian. Jawabnya, tapi ada sedikit kehangatan di hatinya. Adrian berbeda dari Dika, tulus, tanpa pretensi. Untuk pertama kalinya, Maya merasa mungkin ada ruang untuk membuka hati lagi, meski hanya sedikit. Sore itu, saat Maya berjalan di trotoar menuju mobilnya, teleponnya berdering. Nomor asing. Dia mengangkat, dan suara Dika, serak dan penuh keputusasaan, terdengar di ujung sana. Maya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu jual rumah itu? Kenapa kamu hancurkan hidupku? Nada suaranya bercampur antara kemarahan dan permohonan. Maya diam sejenak, lalu tersenyum dingin. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri, Dika. Katanya, suaranya tenang tapi tajam. Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu bawa wanita lain ke rumah yang kubangun dengan keringatku? Nikmati apa yang kamu pilih. Tanpa menunggu jawaban, dia menutup telepon dan memblokir nomor itu. Malam itu, Maya duduk di balkon apartemennya, menatap kota yang tidak pernah tidur. Dia tahu Dika kini benar-benar terpuruk, dan Rina telah pergi dari hidupnya. Rencananya berhasil, tapi dia tidak ingin terjebak dalam lingkaran dendam. Dia menulis di buku catatannya, mereka jatuh. Sekarang saatnya aku bangkit. Dia menutup buku, mematikan lampu, dan berbaring. Di luar, hujan telah berhenti, dan langit Jakarta tampak lebih cerah. Maya tahu, meski luka masa lalu masih ada, masa depannya kini miliknya sepenuhnya. Langit malam Jakarta berkilau dengan lampu-lampu kota, menciptakan pemandangan yang memukau dari balkon apartemen Maya di SCBD. Dia berdiri di sana, bersandar pada pagar kaca, memegang segelas anggur putih yang berkilau di bawah cahaya bulan. Angin malam membelai wajahnya, membawa aroma kota yang sibuk namun penuh harapan. Di bawah sana, Jakarta terus berdenyut, tetapi di dalam hati Maya, ada kedamaian yang baru dia temukan setelah berbulan-bulan dihantui kemarahan dan pengkhianatan. Rumah mewah di Pondok Indah sudah menjadi kenangan, begitu juga dengan Dika dan Rina, yang kini hanya bayang-bayang dari masa lalu yang dia tinggalkan. Maya memutar gelas anggurnya, menatap pantulan cahaya di dalamnya. Seminggu telah berlalu sejak panggilan terakhir Dika. Suaranya penuh keputusasaan dan kemarahan. Maya tidak menyesali kata-katanya saat itu. Tegas, dingin, dan penuh kebenaran. Dika telah memilih jalannya sendiri, dan Maya hanya memastikan dia menuai akibatnya. Kabar terakhir dari Lila menyebutkan bahwa Dika kini bekerja sebagai karyawan kontrak di sebuah perusahaan kecil, jauh dari gemerlap karir yang dulu dia banggakan. Rina, di sisi lain, dikabarkan kembali ke kampungnya,
terlilit utang dan kehilangan semua kemewahan yang pernah dia kejar. Maya tidak lagi memikirkan mereka. Balas dendamnya telah selesai. Dan kini saatnya dia fokus pada dirinya sendiri. Di dalam apartemen, meja makan kecil dipenuhi dokumen-dokumen bisnis. Perusahaannya baru saja menandatangani kontrak ekspansi ke Bali. Sebuah langkah besar yang akan membawa nama Maya Saraswati lebih jauh di dunia kuliner. Dia telah membuktikan bahwa dia bukan hanya istri yang dikhianati, tetapi seorang pengusaha yang tak terhentikan. Di kantor, timnya memandangnya dengan kagum, dan Adrian, kolega baru yang hangat, mulai menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Pekan lalu, mereka makan malam bersama, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Maya merasa bisa tertawa tanpa beban. Adrian tidak tahu banyak tentang masa lalunya, dan Maya suka bahwa dia melihatnya apa adanya. Seorang wanita kuat, bukan korban. Malam itu, sebelum kembali ke dalam, Maya mengambil buku catatannya, yang kini penuh dengan rencana masa depan, bukan daftar dendam. Dia menulis, "Hari ini, aku memilih diriku sendiri. Bukan rumah, bukan Dika, bukan masa lalu. Aku adalah Maya Saraswati, dan aku cukup." Dia menutup buku itu, merasa beban terakhir di hatinya terangkat. Balas dendam telah memberinya kepuasan sementara, tetapi kebahagiaan sejati datang dari membangun kembali hidupnya, dari menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Maya berjalan ke ruang tamu, menyalakan lampu meja, dan duduk di sofa. Di dinding, sebuah lukisan abstrak baru yang dia beli menggantikan foto pernikahan yang dulu menghiasi rumahnya. Lukisan itu, dengan warna-warna cerah yang berputar, terasa seperti cerminan dirinya sekarang, penuh warna, penuh kehidupan, dan bebas dari bayang-bayang. Dia memikirkan perjalanannya, dari anak kampung yang merintis bisnis dari nol, menjadi istri yang dikhianati, hingga wanita yang kini berdiri tegak di puncak kesuksesannya. Setiap luka telah membuatnya lebih kuat. Setiap pengkhianatan telah mengajarinya untuk lebih menghargai diri sendiri. Ponselnya bergetar, menginterupsi pikirannya. Pesan dari Sari, sahabatnya. "Maya, aku bangga banget sama kamu. Kamu dengar kabar Dika? Dia sekarang kerja serabutan, tinggal di kos-kosan. Kamu menang, Mei." Maya tersenyum kecil, tapi tidak membalas. Dia tidak lagi membutuhkan validasi dari penderitaan Dika. Kemenangannya bukan karena Dika jatuh, tetapi karena dia bangkit. Maya bangkit dari sofa, berjalan ke kamar tidur, dan menatap ranjang yang kini menjadi simbol awal barunya. Dia tidak lagi merasa kesepian di sini. Apartemen ini adalah rumahnya, dibangun dengan pilihannya sendiri. Sebelum tidur, dia menyalakan lilin beraroma lavender, mengisi ruangan dengan keharuman yang menenangkan. Dia berbaring, menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia tidur tanpa mimpi buruk, tanpa bayang-bayang Dika atau Rina. Di luar, Jakarta terus hidup. Lampu-lampunya berkelap-kelip seperti bintang-bintang di bumi. Maya tahu bahwa hidup tidak pernah sempurna, tetapi dia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki rumah mewah atau pasangan yang setia. Ini tentang memiliki diri sendiri, sepenuhnya. Dika dan Rina telah menghilang ke dalam ketidakpastian, tetapi Maya telah menemukan kepastian dalam kekuatannya sendiri. Dia adalah arsitek dari masa depannya, dan dia akan membangunnya dengan tangan yang sama yang pernah membangun rumah impiannya. Tangan yang kini lebih kuat, lebih bijaksana, dan penuh harapan.